Halo sahabat laut dalam, selamat datang di petualangan yang mengagumkan di tepi laut. Saya Royhan dan hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh misteri, penuh tantangan, dan penuh keindahan. Kira-kira apa ya? Betul, oceanografi! Pertama-tama, mari kita kenali apa itu oceanografi. Oceanografi bukan hanya sekedar ilmu tentang laut, tetapi juga tentang interaksi antara laut, atmosfer, dan daratan. Kita akan membongkar rahasia itu bersama-sama. Seberapa penting sih oceanografi dalam kehidupan kita? Berikut alasannya. 1. Lautan menyediakan ruang kehidupan yang sangat berlimpah. Hampir 71% ruang kehidupan yang ada di bumi itu ada di lautan. Yang kedua, lautan mempengaruhi terbentuknya cuaca dan iklim. Yang ketiga, banyak mineral yang terkandung di dalam lautan yang bisa kita manfaatkan keberadaannya. Yang keempat, manusia memanfaatkan lautan sebagai sumber mencari makan, sarana transportasi, dan juga sebagai sumber obat-obatan. Ilmu ini mencakup berbagai bidang, seperti arus samudra, gelombang, lempeng tektonik, dan berbagai zat kimia dan fisika dalam lautan. Oceanografi memiliki beberapa cabang, antara lain 1. Oceanografi fisika. Oceanografi fisika mempelajari fenomena fisik di dalam laut seperti arus, gelombang, dan dinamika cairan. Yang kedua ada oceanografi kimia. Oceanografi kimia menginvestigasi proses kimia yang terjadi di dalam laut, seperti persebaran oksigen, klorofil, dan pengangkutan karbon. Yang ketiga ada oceanografi biologi. Sudah jelas oceanografi biologi sudah pasti mempelajari keanekaragaman hayati dalam laut. Yang keempat ada paleooceanografi. Paleooceanografi mempelajari sejarah lautan dalam artian sejarah geologinya atau sejarah pembentukan lautan itu sendiri. Selama ini kita tinggal di permukaan. Kira-kira ada nggak sih kehidupan di bawah laut? Nah, ternyata ada dunia di bawah laut yang masih misterius bagi kita. Banyak ilmuwan oceanografi telah menjelajahi dasar laut, menemukan gunung laut, lembah laut dalam, dan makhluk-makhluk aneh yang banyak belum kita ketahui. Penjelajahan bawah laut telah dilakukan sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangan teknologi membantu adanya daripada penemuan-penemuan baru terkait ilmu oceanografi. Ada beberapa contoh nih, perjalanan bawah laut yang terkenal. Yang pertama, penjelajahan di Palung Mariana. Teman-teman tahu kan? Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia. Di mana pada saat itu yang ditugaskan adalah Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Don Walsh dan insinyur asal Swiss Jacques Piccard pada tahun 1960, serta adanya ekspedisi Five Deeps yang merupakan ekspedisi yang menjelaskan titik-titik terdalam di lautan. Mari kita bicara tentang keanekaragaman hayati di lautan. Kita menemukan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di lautan, mulai dari mikroorganisme kecil hingga mamalia yang luar biasa besarnya. Lautan merupakan laboratorium alam yang menakjubkan yang terus memberikan penemuan-penemuan baru. Lautan di Indonesia juga dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Wilayah segitiga terumbu karang yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia merupakan salah satu ekosistem laut yang paling beragam dan kompleks di bumi. Lautan Indonesia dianggap sebagai wilayah marine mega biodiversity. Dan wilayah Indonesia merupakan wilayah marine mega biodiversity yang paling besar di dunia, dengan ribuan spesies ikan dan keanekaragaman hayati lainnya. Meskipun banyak keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia, sebagian besar masih belum dipahami oleh masyarakat. Penelitian juga masih cukup terbatas dalam hal pengetahuan tentang biodiversity ini. Nah, sehingga peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan agar kita dapat menyeimbangkan dinamika dari perubahan ekosistem dari waktu ke waktu.
Halo Sobat Laut Dalam. Nah, kira-kira kalian udah pada tahu belum sih ancaman terhadap lautan? Lautan kita ini dihadapkan pada tantangan serius seperti polusi plastik yang merusak ekosistemnya, perubahan iklim yang mempengaruhi suhu dan keseimbangan termalnya, serta kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan laut. Meskipun begitu, alangkah pentingnya bagi kita untuk tidak terlena oleh kecemasan karena di tangan kita terletak kekuatan untuk mengubah arah keadaan. Dalam menghadapi kompleksitas masalah ini, kita memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan proaktif dalam melindungi dan melestarikan keajaiban laut. Mulai dari upaya sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, mendukung kampanye pengurangan emisi karbon, dan lainnya, hingga terlibat dalam kegiatan pembersihan pantai. Setiap tindakan individu ini memiliki dampak nyata dalam menjaga lingkungan atau keindahan laut itu sendiri. Tadi itu ancaman terhadap lautan. Nah, kira-kira teman-teman udah ada kebayang belum sih langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga lautan dari ancaman tersebut? Nah, langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan produk ramah lingkungan ketika diambil oleh orang banyak memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan lautan. Masing-masing dari kita memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan bahwa lautan tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Jangan meremehkan kekuatan langkah-langkah kecil ini karena setiap kontribusi kita membentuk jejak positif dalam melestarikan keajaiban lautan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah bergabung pada petualangan pertama kami di samudera yang dalam ini. Mari sama-sama kita jaga kelestarian ekosistem di lautan. Jangan lupa ya, subscribe, comment, and like di postingan Oceanic Odyssey. Saya Wisnu Said mengucapkan selamat tinggal dari pantai yang indah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.